Selamat pagi semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Karyono Official. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa nasional Indonesia pada awal kemerdekaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya dan juga mencintai budaya bangsanya. Bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam sejarah kehidupannya. Dari masa awal kemerdekaan, dari masa penjajahan, masa pergerakan nasional, sampai awal kemerdekaan. Soekarno mengatakan, perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa negara kita telah mampu melewati semuanya. Untuk itu, mari kita bersama-sama isi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan karya dan potensi kita masing-masing demi kemajuan dan persatuan Indonesia. Bersama Pak Didik, belajar IPS mudah dipahami dan mudah dimengerti. Tonton video berikut ini. Peristiwa nasional bangsa Indonesia yang pernah terjadi pada masa awal kemerdekaan. Pertama, pemberontakan PKI di Madiun. Kedua, pemberontakan DITII. 3. Pemberontakan APRA. 4. Pemberontakan Andi Agis. 5. Pemberontakan RMS. 6. Pemberontakan PRRI. 7. Pemberontakan Permesta. 8. Pemberontakan G30 SPKI. Pertama, pemberontakan PKI Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, Sumarsono dari Pesindo dan Letnan Kolonel Dahlan dari Brigade 29 yang pro PKI menggalang perebutan kekuasaan di Madiun. Tindakan tersebut disertai dengan penangkapan dan pembunuhan pejabat sipil, militer, dan pemuka masyarakat, dan mendirikan Soviet Republik Indonesia di Madiun. Musso dan Amir Syarifuddin memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Tindakan tersebut membuktikan pemberontakan di Madiun didalangi oleh PKI. Untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah Republik Indonesia mengirim pasukan dari Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Kolonel Sadikin untuk menumpas PKI yang dipimpin oleh Musso. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI di Madiun di bawah Musso berhasil ditumpas. 2. Pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan DITII ada di berbagai daerah, antara lain DITII di Jawa Barat dipimpin langsung oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah. DITII di Aceh dipimpin oleh Daud Beuriah. DITII di Sulawesi Selatan
dipimpin oleh Kahar Mujakar. DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan DITII bertujuan mendirikan negara sendiri yang terpisah dari Republik Indonesia. Puncaknya, pada 4 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Untuk menumpas pemberontakan DITII, khususnya di Jawa Barat, pemerintah menerjunkan pasukan Siliwangi dengan operasi Pagar Betis. Dan pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo dapat ditangkap di Gunung Geber, Majalengka, Jawa Barat. Untuk menumpas DITI di Jawa Tengah, pemerintah menerjunkan pasukan divisi Diponegoro dengan nama Operasi Militer Merdeka Timur dengan membentuk pasukan khusus bernama Benteng Rider. Untuk menumpas DITI di Aceh, DITI di Sulawesi Selatan, dan DITI di Kalimantan Selatan, pemerintah melakukan operasi militer. Akhirnya, dari berbagai macam wilayah pemberontakan DITI bisa ditumpas. Pemberontakan APRA. Pemberontakan Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut APRA muncul di kalangan Kenil. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Westerling, dan gerakan ini juga dipelopori oleh kalangan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia. Pemberontakan APRA bermaksud untuk mempertahankan negara Pasundan dengan alasan kepercayaan mitos Ratu Adil Ramalan Jayabaya. Pada Januari 1950, APRA mengeluarkan ultimatum agar Angkatan Perang Ratu Adil diakui sebagai tentara Pasundan dan keberadaan negara Pasundan tetap dipertahankan. Untuk mengatasi pemberontakan APRA, pemerintah melakukan operasi militer dan pemberontakan APRA dapat ditumpas. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz ini terjadi di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira Kenil. Pemberontakan ini berawal dari tuntutan pasukan Andi Aziz yang menginginkan hanya pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dari unsur Kenil yang bertanggung jawab atas keamanan negara Indonesia Timur atau NIT. Mereka menolak pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dari unsur TNI. Pemberontakan ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Untuk mengatasi keamanan di Makassar, pemerintah mengirim pasukan batalion TNI di bawah pimpinan Mayor Worang. Pada 8 April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz untuk datang ke Jakarta mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Andi Aziz pun diajukan di mahkamah militer dan dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan diproklamirkan pada tanggal 25 April 1950 oleh Dr. Sumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Dr. Sumokil juga terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz.
Untuk menumpas gerakan pemerintah melakukan pendekatan persuasif melalui misi Dr. Laimena, namun misi damai ini ditolak oleh Dr. Sumokil. Akhirnya, pemerintah bertindak tegas dengan melakukan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Alexander Evert Kawilarang. Pada tanggal 12 Desember 1963, Dr. Sumokil dapat ditangkap dan dihadapkan di Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta, kemudian dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan PRRI. Awal pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI adalah adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, terutama Sumatera dan Sulawesi. Kedua wilayah ini tidak puas masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sikap tidak puas ini didukung dari sejumlah perwira militer setempat dengan membentuk dewan-dewan daerah, seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat dibentuk oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Dewan Gajah di Sumatera Utara dibentuk oleh Kolonel Mahludin Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera dibentuk oleh Letnan Kolonel Barlian. Dewan Manguni di Manado dibentuk oleh Mayor Somba. Pada tanggal 15 Februari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Hussein memproklamirkan berdirinya PRRI serta menyatakan memutuskan hubungan dengan pemerintah Republik Indonesia. Safrudin Prawira Negara dipercaya sebagai Perdana Menteri dan pusat pemerintahan PRRI berkedudukan di Padang. Untuk mengatasi pemberontakan PRRI, pemerintah melakukan operasi militer gabungan Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dengan nama Operasi 17 Agustus, dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Akhirnya pemberontakan PRRI dapat ditumpas. Pemberontakan Permesta. Setelah pembentukan Dewan Manguni di Manado, para tokoh militer di Sulawesi memproklamirkan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, dipelopori oleh Letnan Kolonel Vence Sumual sebagai Panglima Wirabuana dan menyatakan bergabung dengan PRRI serta memutuskan hubungan dengan pemerintah Republik Indonesia. Penumpasan pemberontakan Permesta, pemerintah melakukan operasi militer gabungan dengan nama Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hindra Ningrat. Akhirnya, pada bulan Agustus 1958, pemberontakan Permesta dapat ditumpas. Pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI dipimpin oleh DN Aidit. PKI mulai melakukan kegiatan pemberontakan pada malam hari tanggal 30 September 1965. Sekelompok militer di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabiwara, pasukan pengawal Presiden, melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, serta menguasai sarana penting komunikasi yaitu RRI dan gedung telekomunikasi. Dalam penculikan tersebut, Jenderal A.H. Nasution selamat, namun putrinya Ade Irma Suryani dan ajudannya bernama Letnan 1 Pierre Tendian menjadi korban. Korban penculikan yang masih hidup dan meninggal dibawa ke Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Para korban yang masih hidup adalah Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pierre Tendian. Para korban yang sudah meninggal adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal MT Haryono, dan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan.
Keempat korban yang masih hidup disiksa dan ditembak mati. Selanjutnya, para korban dimasukkan dalam sebuah sumur di lubang buaya. Karena Men Pangat belum diketahui nasibnya, sementara negara keadaan gawat, akhirnya pimpinan Angkatan Darat diambil alih Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, yaitu Mayor Jenderal Soeharto. Mayor Jenderal Soeharto segera melakukan operasi penumpasan Gerakan 30 SPKI dengan pasukan yang setia kepada pemerintah. Dengan bantuan informasi Sukitman, anggota polisi yang ditangkap saat penculikan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan yang berhasil lolos dari keganasan Gerakan 30 SPKI, operasi berhasil menemukan tempat penguburan para petinggi Angkatan Darat yang menjadi korban Gerakan 30 September. Bersama Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD pada saat itu Kolonel Sarwo Edi Wibowo, dan dengan bantuan pasukan intai para amfibi dari KKOAL atau Marinir berhasil mengangkat 7 perwira Angkatan Darat, korban penculikan yang dikubur dalam satu sumur tua. Akhirnya Gerakan 30 SPKI berhasil ditumpas dan ke-7 jenderal korban penculikan PKI diberi gelar pahlawan revolusi. Kemudian pemerintah melarang PKI di Indonesia dengan TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966. Demikian pembahasan peristiwa nasional yang pernah terjadi di Indonesia. Selamat pagi, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.